Om Swastiastu. Halo, saya Igusti Agung Dewi Suprema Putri, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dengan lebih detail bagaimana praktikum kimia yang akan kita lakukan di video kali ini. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum beserta proses atau prosedur kerja di dalamnya. Nah, praktikum yang akan kita lakukan adalah dengan topik titrasi asam basa. Titrasi antara asam dengan basa ada banyak jenisnya. Tapi di video kali ini kita akan fokus untuk membahas titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, yaitu asam klorida dengan natrium hidroksida atau HCl dengan NaOH. Tapi NaOH yang kita gunakan di dalamnya itu harus distandarisasi lebih dahulu. Karena jika tidak, nanti NaOH justru akan bereaksi dengan udara dari lingkungan sekitar dan menghasilkan zat-zat yang tidak kita inginkan atau tidak kita perlukan. Oleh sebab itu, natrium hidroksida yang kita gunakan harus distandarisasi lebih dahulu, sehingga yang akan kita gunakan di praktikum ini yang sudah distandarisasi. Titrasi adalah metode yang membantu kita untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan dengan bantuan larutan lainnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan HCl sebagai larutan yang akan kita cari konsentrasinya dengan bantuan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan HCl sebanyak 15 ml dan X molar dengan NaOH sebanyak 0,1 molar. Sedangkan volume dari NaOH akan kita ketahui nanti seiring dengan berjalannya reaksi ini dengan bantuan dari indikator phenolphthalein. Yang namanya suatu praktikum, tentunya kita memerlukan alat dan juga bahan yang kita gunakan untuk melakukannya. Nah, di praktikum titrasi asam basa kali ini, kita juga membutuhkan sejumlah alat dan juga bahan. Di antaranya adalah buret, statif dan penjepit buaya atau klem, corong kaca, pipet volume atau pipet gondok, pipet filler, labu Erlenmeyer 100 ml sebanyak 3 buah, gelas kimia atau gelas beker sebanyak 2 buah, gelas ukur, aquades, HCl, indikator phenolphthalein, dan juga NaOH yang sudah distandarisasi. Nah, supaya nggak penasaran, ayo kita langsung aja masuk ke prosedur langkah kerja dari titrasi asam basa HCl dengan NaOH. Langkah yang pertama adalah melakukan pembilasan alat volumetri dengan titran, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Dalam hal ini adalah NaOH. Caranya adalah dengan memasukkan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan bantuan corong kaca. Masukkan secukupnya saja dan pastikan keran dari buret dalam keadaan tertutup, yaitu dalam posisi horizontal. Kemudian, tutup buret bagian atas tersebut sedikit dengan tisu. Selanjutnya, larutan yang ada di dalam digerak-gerakkan ke seluruh bagian dari buret hingga seluruh bagian dari buret ini terbasahi oleh NaOH ini. Langkah selanjutnya adalah menyusun set alat. Alat yang disusun adalah buret, klem atau penjepit buaya, dan statif. Caranya adalah dengan menjepitkan buret dengan bantuan klem yang sudah dikaitkan atau dihubungkan dengan statif. Pastikan kalau posisi dari buret ini adalah sejajar, lalu skalanya berada di depan, supaya nanti bisa terlihat dengan jelas saat kita mengukur. Dilanjutkan dengan memasukkan NaOH yang sudah distandarisasi ke dalam buret yang sudah terpasang. Dan pastikan sekali lagi kalau keran dari buret ini sudah tertutup atau dalam posisi horizontal. Nah, karena buret yang kita gunakan adalah dengan volume 50 ml, maka NaOH yang kita masukkan juga 50 ml. Nah, seluruh set alat dari titran sudah siap. Selanjutnya akan kita lakukan langkah yang kedua, yaitu menyiapkan set alat dari titrat, yaitu zat atau larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Nah, dalam hal ini adalah HCl. Langkah kerja yang kedua juga diawali dengan proses pembilasan alat dengan larutan. Nah, karena alat yang kita gunakan adalah pipet volume dan juga pipet filler, maka kita akan membilas pipet volume ini dengan HCl. Caranya adalah dengan memasukkan HCl ke dalam pipet volume, dibantu oleh pipet filler untuk menariknya ke atas. Nah, kita isi HCl ini sampai atas, sampai penuh, supaya seluruh dari pipet volume ini terbilas oleh HCl sampai merata.
Setelah itu kita keluarkan HCl ini karena proses pembilasan sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah dengan memipet HCl ke dalam pipet volume untuk dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kita akan memipet HCl ini dengan jumlah yang akan kita perlukan. Nah, karena di sini saya membutuhkan 15 ml, maka saya akan memipet sejumlah 15 ml HCl. Kemudian akan saya pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Kemudian dalam praktikum ini saya akan mencoba berulang kali sebanyak 3 kali, maka saya akan memipet HCl ini ke dalam labu Erlenmeyer juga sebanyak 3 buah labu Erlenmeyer, sebanyak 15 ml masing-masing. Setelah ketiga Erlenmeyer ini berisi larutan HCl, kita akan menambahkan indikator phenolphthalein ke dalamnya. Nah, masing-masing Erlenmeyer akan kita tetesi 4 tetes phenolphthalein. Seluruh set alat dari titrat dan juga titran sudah selesai, maka kita akan mengeset keduanya ini dengan cara menempatkan labu Erlenmeyer di bawah buret. Dan jangan lupa untuk tempatkan kertas putih di bawahnya agar ketika perubahan warna terjadi saat titrasi ini bisa terlihat dengan jelas. Setelah buret dan Erlenmeyer ditempatkan dengan tepat, maka akan menjadi seperti ini. Seluruh langkah 1 dan 2 dalam menyusun titrat dan juga titran ada di rangkuman ini. Langkah selanjutnya adalah masuk ke proses titrasi. Caranya adalah dengan meneteskan sedikit demi sedikit larutan NaOH yang ada di buret ke dalam labu Erlenmeyer. Dan jangan lupa ketika meneteskan NaOH ke dalam Erlenmeyer, diaduk secara perlahan seperti ini dan masukkannya juga sedikit-sedikit ya, agar ketika perubahan warna terjadi, itu kita bisa melihat dengan jelas berapa volume NaOH yang diperlukan untuk merubah warna larutan ini. Dan jangan lupa dicatat volumenya. Lalu kita akan beralih ke labu Erlenmeyer 2 lainnya, sehingga akan kita temukan 3 buah percobaan dengan volume masing-masing yang berbeda. Langkah yang terakhir sekaligus yang paling penting dalam titrasi ini adalah melakukan perhitungan. Jadi, ini adalah data percobaan volume-volume NaOH yang saya dapatkan yang diperlukan saat titrasi dengan HCl 15 ml. Nah, percobaan yang pertama adalah 44 ml, percobaan kedua 45 ml, dan percobaan ketiga 46 ml. Kemudian, saya menghitung volume rata-ratanya dengan menjumlahkan ketiga percobaan ini dan dibagi 3. Hasilnya adalah 45 ml. Artinya, volume yang saya perlukan untuk menitrasi NaOH 0,1 molar dengan HCl 15 ml adalah 45 ml. Lalu sekarang kita sudah siap untuk menghitung berapa molaritas dari HCl. Nah, dengan menyamakan antara mol HCl dan NaOH yang diperlukan dalam reaksi ini, kita bisa menghitung dengan persamaan ini. M dikali V dikali A, M dikali V dikali B. Nah, keduanya kita samakan. Lalu, di sini adalah molaritas dari HCl yang kita akan cari. Volume HCl sama dengan 15 ml dan A atau jumlah mol dari H+, yaitu 1. Kemudian kita mengetahui NaOH 0,1 molar dikali 45 ml yang dibutuhkan dikali 1 atau jumlah dari OH-. Kemudian molaritas dari HCl akan kita operasikan seperti ini, lalu menghasilkan molaritas dari HCl sama dengan 0,3 molar. Jadi kita sudah menemukan bahwa titrasi ini menghasilkan 0,3 molar dari HCl. Rangkaian praktikum titrasi asam basa HCl dengan NaOH sudah selesai. Nah, demikian juga tugas saya sudah selesai dalam video ini untuk memaparkannya. Sekian yang dapat saya jelaskan dari titrasi asam basa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menyaksikan. Om Santi 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 Om. Dadah.